Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Jumat yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Dari banyaknya Allah Ta'ala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu gak bakalan mampu menghitungnya. Mengapa para jemaah sekalian? Saking banyaknya. Bahkan an-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu. Nikmat makan, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Seakan-akan nikmat satu. Padahal dikatakan an-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu itu la naqdiru ala hasriha. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Lita'alluqiha bi ghairiha, karena satu nikmat ini masih berhubungan dengan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan dengan jutaan nikmat yang lain. Karena itu para jemaah sekalian, mengapa kemudian ketika kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selalu dimulai dengan kalimat hamdalah, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam keadaan apapun, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Mengapa para jemaah sekalian? Masih banyak yang bisa kita syukuri karena betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya, pertolongannya fid dini wad dunya wal akhirah. Khususnya besok di akhirat, di saat tidak ada yang memberi syafaat dan pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut pertama kali adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahilah kami selama bulan Rajab wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana, sampaikan ya Allah umur kami bisa bertemu dengan Ramadan. Karena itu mari kita perbanyak di bulan Sya'ban ini salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Rajab disebut bulan istighfar, kalau bulan Sya'ban mari kita perbanyak dengan salawat, sehingga nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan semangat, dengan senang, dengan bahagia, karena kita sudah mulai sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bersihkan hati kita para jemaah sekalian dari penyakit-penyakit hati, utamanya 3 hal yang mari kita waspadai jangan sampai dipelihara di dalam diri kita. Rasulullah mengingatkan salasun muhlikat, ada 3 penyakit hati yang dapat merusak, membinasakan manusia. Yang pertama syuhun muta', pelit yang diikuti. Yang nomor 2 wahawa muttaba', hawa nafsu yang tidak terkendali. Dan yang nomor 3 adalah wa ijabul mar'i bi nafsih, ujub atau bangga terhadap dirinya sendiri. Penyakit yang pertama katanya Imam Al-Ghazali, dikatakan penyakit yang dimaksud dengan pelit yang diikuti adalah penyakit hasud atau penyakit iri hati, penyakit SMS ya. Senang melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang.
Ini jangan dipelihara, bahaya. Yang pertama, al-hasud la yasud. Orang hasud tidak akan jadi pemimpin. Karena tugas pemimpin adalah membahagiakan orang lain. Sedangkan orang hasud, kalau ada orang maju, ada orang bahagia, ada orang senang, dia tidak senang. Jangan dipelihara. Karena al-hasud huwal mu'adzab abadan. Orang hasud akan tersiksa hidupnya. Mengapa tersiksa? Kalaulah dia punya kemampuan untuk menyingkirkan orang yang tidak dia suka, dia sentil saja dari lingkungan kita, mungkin selesai. Iya, mungkin selesai, musuhnya tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tiada henti akan menurunkan hamba-hambanya, memberikan kepada hamba-hambanya. Hari ini si fulan kaya, hari ini si fulan naik pangkat, hari ini si fulan dikasih rezeki yang banyak, dan seterusnya. Tiap detik. Dan orang hasud akan mengatakan, kok itu nggak pantas dia. Sampai kapan? Sakit dadanya. Dan biasanya orang hasud itu seprofesi. Mohon maaf, hati-hati, semua bisa kena. Karena itu obatnya bukan menyingkirkan musuh, tapi menyingkirkan penyakit yang ada di dalam dada. Obatnya apa Pak Kiai? Obatnya SMS. Senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Kalau diundang sama tetangga, saudara, kerabat, diundang walimahan, datang. Namanya mengekspresikan kebahagiaan. Kalau ada tetangga yang sedang sedih, kesusahan, ada yang meninggal, datang kita. Itulah obatnya di antara obat orang yang hasud, para jemaah sekalian. Penyakit yang nomor 2, para jemaah sekalian, yang perlu kita waspadai adalah penyakit riya. Al-amalu li ajlinas, beramal karena manusia, inginnya pamer, inginnya terkenal, bukan karena Allah. Yang nomor 3, para jemaah sekalian, waspada jangan sampai kita terkena penyakit ujub, bangga terhadap dirinya. Dan ini adalah penyakitnya orang baik, penyakitnya orang soleh. Kita ini yang sudah ahli ibadah kadang-kadang bergemuruh dalam hati, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Jangan dipelihara ini. Kalau ada perasaan saya mengatakan saya lebih baik dari bapak, saya ini bohong. Karena orang baik ditentukan apakah diterima ibadahnya atau tidak. Orang baik ditentukan apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan sampai detik ini saya tidak tahu ibadah saya diterima atau tidak. Paling sebatas saya wudhu yang benar, sholat yang benar. Adapun diterima atau tidak, tidak tahu. Kalau tidak tahu, mengapa kita tepuk dada? Ini tahajud saya, ini sholat saya. Maka tawadhu'lah. Katanya seorang ulama namanya Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan, kun 'indallah khairan nas, jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Silakan ibadah yang banyak, yang rajin, tapi pegang dada kita, pegang hati kita. Wa kun indan nafsi syarrun nas, jadilah menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Dan ingat para jemaah sekalian, Bapak jangan merasa kalau saya menghormat orang lain akan turun kekiaian saya, akan turun ketokohan saya. Tidak. Bal rafa'ahullah. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah oleh sebab kita tawadhu, rendah hati terhadap orang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat, sehingga hati kalau sudah bersih akan menjadi baiklah perilaku kita yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ardu anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil mutammimina lil ashratil kiram wa an sairi ashabika jamain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila middin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan Jumat ini Jumat yang penuh dengan rahmat. Tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan dari tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala mara bahaya dan dosa. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi wa la dzikrullahi 'azza wa ajalla wa akbar. Aqimissalah.